Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi bersama saya Kak. Tentunya di dalam channel ARB Official. Mari senantiasa kita selalu memanjatkan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana di kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam channel yang penuh dengan ilmu agama. Tentunya memberikan ilmu-ilmu dalam konteks kajian-kajian yang berdasarkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat yang budiman, tentunya di malam yang penuh dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kami akan memberikan sebuah tayangan-tayangan yang penuh dengan ilmu. Para sahabat ARB Official, di kesempatan malam hari ini ada sebuah pertanyaan yang masuk dari kolom komentar yang nantinya kita akan jadikan sebuah konten di kesempatan malam hari ini mengenai tentang suatu dalil yang dimaksudkan dalam kolom komentar itu sendiri. Nah, para sahabat yang budiman, apa yang akan menjadi materi di kesempatan kita malam hari ini itu insya Allah akan langsung disampaikan langsung oleh Ustaz Abu Muhammad Ramli. Mari para sahabat sekalian yang budiman, sebelum kita memulai, tentunya bantu support dengan cara like, comment, and subscribe channel ini agar segera berkembang dan memberikan tayangan-tayangan yang penuh dengan ilmu dan manfaat. Baiklah para sahabat sekalian, tanpa kita berlama-lama, insya Allah materi akan disampaikan langsung oleh Al-Ustaz. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para pemirsa Umar TV Palembang dan juga channel ARB Official, semoga kita semua diberi karunia yang besar, yaitu mudah-mudahan diberikan kesehatan dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para jemaah yang hadir pada malam ini mudah-mudahan akan senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah atas segala kami. Allahumma amin. Dan kesempatan yang berbahagia ini ada sebuah pertanyaan di mana pertanyaan ini ingin pencerahan, yaitu yang datangnya dari seorang subscriber yang sudah masuk dalam kolom komentar. Mereka bertanya bahwasanya di dalam surat Maryam yang ayat 10 itu Nabiullah Zakaria tidak bisa berbicara berbisu selama 3 malam. Sedangkan di dalam ayat yang lain, yaitu di surat Al-Imran ayat ke-41, di mana Allah menjelaskan bahwa Nabiullah Zakaria tidak bisa berbicara selama 3 hari. Jadi ini di sini yang dipertanyakan bahwasanya
hari dan malam itu berbeda. Kenapa disebutkan? Mungkin pertanyaannya di ayat yang lain Allah mau berfirman bahwa Zakaria tidak bisa berbicara terbisu selama 3 malam, dan di ayat yang lain Allah memberitahukan berfirman bahwa Zakaria tidak bisa berbicara terbisu selama 3 malam. Inilah merupakan kesempurnaan firman Allah Azza wa Jalla, yang dimana firman Allah pasti itu adalah benar. Karena kata Rasulullah, "Fa inna asdaqal hadits kalamullah." Sesungguhnya sebaik-baik, sejujur-jujurnya perkataan, sebaik-baik perkataan, sebenar-benarnya perkataan adalah firman Allah Azza wa Jalla. Nah, disinilah menunjukkan bahwa firman Allah itu tidak ada keraguan di dalamnya sedikit. Sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Al-Baqarah ayat yang kedua, "Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin." Alkitab ini yang dimaksudkan adalah Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun tentang isinya. Pasti isinya pasti benar dan tidak ada perselisihan dan pertentangan dalam isi Al-Quran. Hudan lil muttaqin, kata Allah, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini menunjukkan bahwa kalam Allah adalah firman Allah atau ucapan Allah yang paling benar di muka bumi ini. Maka Allah itu tidak malu mengatakan sesuatu yang dianggap tabu atau sesuatu yang menurut kita itu saya katakan ini kalanya kurang ini. Padahal Allah ingin menjelaskan, Allah tidak malu untuk menjelaskan apa-apa yang memang untuk kebenaran dan kebaikan umatnya. Di sini yang akan kami bahas bahwasanya pemberitaan Allah tentang Zakaria tidak bisa berbicara di ayat lain 3 hari, di ayat yang lain 3 malam. Ini menunjukkan bahwa Zakaria itu tidak bisa berbicara total 3 hari 3 malam. Siangnya tidak bisa berbicara, malamnya tidak bisa berbicara. Jadi siang dan malam selama 3 waktu, 3 hari 3 malam ini pun tidak bisa berbicara. Jadi mereka cuma beliau Nabiullah Zakaria cuma bisa memberikan isyarat kepada kaumnya. Jadi dengan lisan dia tidak bisa berbicara. Karena di mana Zakaria itu bertanya kepada Allah Azza wa Jalla tentang kehadiran seorang bayi. Karena Nabi Allah Zakaria menginginkan anak putra yang akan menjadi penerus dakwah tauhid yang di masa itu. Maka Allah Azza wa Jalla menerima atau mengabulkan doa yang setiap waktu istijabah Zakaria berdoa, di mana permohonan doanya Zakaria adalah Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, karuniakanlah aku dari sisimu seorang keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau benar-benar maha penerima doa. Padahal Zakaria kondisinya sudah sepuh, sudah berubah, sudah tua, sudah renta. Istrinya juga sudah tua, bahkan sudah dikategorikan wanita yang mandul, yang menurut dokter sudah tidak bisa melahirkan anak.
Tapi karena Zakaria menginginkan sebuah keturunan untuk melanjutkan dakwahnya, maka beliau minta kepada Allah, tidak bosan-bosan untuk minta. Maka dari itu pelajaran yang bisa diambil dari sini bahwasanya bukan masalah hari dan malamnya. Di sini juga Allah menunjukkan bahwa Zakaria tidak bisa berbicara malamnya dan siangnya selama 3 hari. Itu yang dimaksud. Nah, ini faedah yang bisa diambil sebetulnya, kita harus yakin dengan doa itu Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Makanya Zakaria tidak putus asa, maka Allah kabulkan doanya. Allah kasih istrinya sudah dicap mandul itu hamil dan melahirkan seorang nabi juga yang namanya Yahya. Nah, itulah faedah yang bisa kita ambil, bahwa kita harus selalu berdoa meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Di surat Al-Baqarah Allah menerangkan tentang puasa untuk mengganti hari-hari ayyam ma'dudat pada hari-hari yang lain. Ini Allah memberitakan untuk mengganti hari-hari yang ditinggalkan, yaitu di siang hari. Karena yang dimaksud hari-hari yang ditinggalkan ya di siang hari yang tidak berpuasa, digantikan pada hari-hari berikutnya untuk menggantikan puasa. Mengapa tidak menyebutkan malamnya? Karena puasa cuma di siang hari, tidak puasa siang malam. Makanya di sini menunjukkan bahwa firman Allah itu adalah firman yang maha benar. Shadaqallahul azim, maha benar firman Allah yang maha benar. Itulah yang dapat kita sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari firman Allah itu, bahwasanya kita diharuskan untuk senantiasa berdoa, jangan pernah putus asa dengan karunia Allah. Insya Allah apapun yang menurut manusia tidak bisa, tapi menurut Allah sangat mudah untuk merealisasikan doa kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan pertolongan kepada kita, agar kita senantiasa mengikuti petunjuk yang datang dari Allah Azza wa Jalla yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum. Terima kasih. Para sahabat RB yang budiman, tentunya telah dijawab pertanyaan dari subscriber tadi. Maka bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung bertanya di kolom komentar. Insya Allah kita akan jawab melalui video-video seperti ini. Semoga ada manfaatnya di kesempatan malam hari ini. Saya selaku pembicara dan sambil mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum kita tutup, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.